Ya kan, tapi kalendernya udah rapi. Nah, tapi ini bagian. Pak Ferry juga memaparkan bagaimana untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent-agent ini jadi mafia baru jual beli skor. Ya, pemain ini nggak usah main, pemain ini cedera diatur-atur oleh dia. Enggak. Ya, ini juga agent yang main-main match fixing penjara. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ya, jangan sampai kita sudah menyusun agenda 3 tahun, sudah bagi tugas liga, klub, sudah ada VAR, sudah wasitnya lebih baik, pemilik-pemilik klub sudah juga komitmen klub licensing gitu, tapi masih ada oknum-oknum. Ini kita sikat. Ya. Dan Pak Ferry juga memaparkan aturan juga mengenai bagaimana penyehatan klub dengan ada yang namanya batasan financial control. Bagian dari klub licensing, apakah itu gaji pemain, apakah apa, nanti dijelaskan sedikit. Ini kita mau ini supaya apa? Kita punya cita-cita yang sama, supaya klub di Indonesia sehat. Ya, karena kalau kita lihat dari aturan di AFC itu jelas bahwa penilaian liga kita naik kelas kalau klubnya juga bersaing dengan klub-klub di Asia Tenggara dan Asia. Tidak hanya faktor administrasi yang namanya klub licensing macam-macam itu, tapi prestasi klub Indonesia itu menjadi sebuah penilaian supaya liga kita tidak di bawah Filipina. Ya, tidak ranking 28. Artinya Pak, klub mesti sehat, liga mesti sehat. Ya, dan selama saya memimpin juga kita tidak cawe-cawe di liga, ya Pak Sekjen ya. Kita tidak mengambil pendanaan di liga. Kemarin saya sudah paparkan bahwa PSSI ya kita mencari pendanaan sendiri ya. Dan ini bagian bagaimana kita terus meningkatkan tadi ya kualitas tim nasional dan liga kita secara bersama-sama. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Liga 1, Liga 2 bisa mulai jalan ya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain silakan. Pak Marji menambahkan sedikit. Ya. Terima kasih Pak Ferry dan rekan sekalian. Saya sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan. Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Ketum tadi sudah menyampaikan. Intinya bahwa untuk pemanggilan itu H-4 ya, H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul. Jadi tidak lagi rekan-rekan nanti selalu menanyakan kapan pemain datang, kapan pemain datang, kapan pemain datang. Artinya dengan jadwal yang sudah ada, sinkronis jadwal yang sudah tertata dengan baik antara GTN dan LB, rekan-rekan sudah bisa memastikan pemain pasti akan datang H-4. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, sudah ya. Silakan teman-teman wartawan. Iya. Dari mana Mas? Tanya juga untuk regulasi musim depan itu apakah akan sama seperti musim ini atau seperti apa? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Pertama bahwa yang di belakang dulu ya, kaitannya dengan kick off liga, memang kita sudah menerapkan di tanggal 9. Proses izin juga sudah paralel kita jalankan. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan? Karena memang pertama klub ini butuh kepastian. Bukan hanya klub, sponsor dan lain-lain butuh kepastian. Dengan kepastian liga dan kick off liga yang sudah disampaikan tanggal 9 itu paling tidak memudahkan klub membuat
budget, kemudian sponsor juga istilahnya closing budget dan seterusnya. Ya. Nah, kaitannya dengan regulasi, ya, regulasi memang masih ada yang perlu pendalaman sedikit, terutama kaitannya dengan pemain asing dan seterusnya. Karena buat Liga Indonesia sebenarnya interaksi kita lebih kepada seperti apa regulasi final dari yang AFC terbitkan. Ya, jadi PR sedikit lagi kita lebih tunggu dengan PSSI. Nah, kemudian kaitannya dengan club licensing. Club licensing di awal musim lalu memang kita sudah stated untuk menjadi satu landasan penting bagi klub-klub membuat barangkali revolusi kaitannya dengan keharusan administrasi yang harus lengkap. Nah, dalam perjalanan memang masih banyak yang bolong-bolong. Nah, setelah kita verifikasi kebolongan-kebolongan yang ada di klub tadi, yang hanya 8, ya, masih menyisakan sebenarnya itu 7 lagi plus 3 yang baru. Ya. Nah, dalam pelaksanaan regulasi atau asistensi klub licensing yang kemarin, Liga 2 pun yang akan promosi kita udah asistensi. Ya, memang Liga 2 yang promosi sebenarnya juga sudah menyampaikan beberapa poin untuk membuat klub licensing sebagai persyaratan kompetisi. Tetap pada pelaksanaannya masih banyak yang bolong-bolong. Nah, oleh karena itu karena ini menjadi keharusan dan kita juga sudah sampaikan di musim yang lalu, klub yang masih bolong akan kita kenakan sanksi administratif. Ya, secara finansial akan kita potong seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kontribusi ada 2 tier, yang fix dan variabel. Variabelnya dia kena sanksi. Ya. Nah, kemudian tentunya bukan hanya sanksi yang harus kita berikan. Sanksinya ini akan kita berikan kepada klub-klub yang memenuhi tadi. Jadi kita punya kuota variabel kontribusi, kemudian kita refer kepada yang memenuhi tantangan. Bagi yang belum memenuhi, ya kita lakukan asistensi. Ya, karena kalau portalnya AFC kan udah nggak bisa kita terjang, ya kan. Tetapi untuk asistensi atau pendalaman perbaikan klub licensing bagi klub-klub yang belum lolos, itu yang akan kita lakukan. Karena memang kalau dibongkar lebih dalam, banyak yang poin kekurangannya kecil. Karena ya mungkin kurang atensi juga dari pemilik klub dan juga official klub yang menjalankan klub licensing ini. Nah, oleh karena itu musim depan ya nggak ada kompromi. Ya, kita udah sampaikan sama PSSI bahwa musim depan kita akan bukan hanya secara finansial yang akan kita sanksi, namun pengurangan poin. Jadi kalau kita lihat di tier sanksinya itu, kalau yang merah itu parah, mungkin yang kuning semi parah. Yang parah kita kurangi 32 poin. Yang kuning kita kurangi 1 poin. Ya kan? Yang lolos akan menikmati finansial dari potongan-potongan tadi. Nah, sehingga musim depan kita punya keyakinan dan optimis ya, pasti 18 klub ini akan taat untuk itu. Nah, oleh karena itu PSSI sudah melimpahkan semua departemen klub licensing untuk bisa kita akselerasi ke dalam kepada klub. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Halo, selamat petang. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan pertama untuk Pak Ferry, yang tadi financial control itu menarik Pak. Kira-kira nanti seperti apa mekanismenya? Apakah kita akan mengadopsi seperti di La Liga? Kemudian nanti sanksinya seperti apa? Kemudian yang kedua mungkin pertanyaan untuk Pak Erik, setelah Liga 1 dan Liga 2 ini sudah rampung jadwalnya, kemudian untuk Elite Pro Academy sendiri seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Memang financial control ini perlu pendalaman lebih dalam kembali, dan kita benchmarknya sudah 1 tahun lebih ya. Banyak
financial control. Ya, pertama ini interaksi dan kaitannya dengan yang namanya club licensing. Di dalam club licensing ada satu aspek finansial. Nah, finansial inilah yang akan kita kontrol seberapa besar yang namanya revenue klub dan seberapa besar expensesnya klub. Nah, keseimbangan inilah yang akan kita kontrol. Kita sudah membentuk namanya FCB, Financial Control Body, untuk memastikan bahwa semua finansial yang dikeluarkan oleh klub ini sesuai dengan apa yang akan diproyeksikan. Nah, itu pola kita. Nah, itu kalau nanti teman-teman mau lihat, kita akan lakukan di musim depan ini. Kemudian di klub sendiri kita juga sudah beberapa kali melakukan pendalaman, dan inilah yang tepat sekarang ini untuk bisa kita terapkan. Ada cap, ada batasannya juga di dalam financial control tadi. Ya, tahun ini kita caps 50 miliar. Klub itu maksimal belanja pemain. Ya, nah kalau hanya capsnya saja, sementara nggak dikontrol secara finansial, mungkin nanti akan ada under table dan sebagainya. Oleh karena itu kita masuk di dalam pendalaman financial control tadi. Di financial control body sendiri ada unsur PSSI, ada unsur liga, dan unsur akuntan publik yang independen. Sehingga asas fairness-nya juga bisa tercapai. Oke, terima kasih.